Pernahkah terlintas di pikiran kalian mengapa manusia begitu terobsesi dengan emas? Kita menjadikannya perhiasan, menyimpannya dalam bentuk batangan, bahkan rela berperang dan menghancurkan kekaisaran demi logam ini. Bagaimana jika rasa cinta kita terhadap emas ini sebenarnya sudah tertanam dalam genetik kita? Bagaimana jika kita diciptakan hanya untuk satu tujuan, menambang emas? Hari ini, kita akan membahas teori asal-usul manusia yang paling menarik sekaligus kontroversial. Kita akan melakukan perjalanan ke ribuan tahun yang lalu, menuju Mesopotamia kuno, melihat langsung prasasti tanah liat bangsa Sumeria. Kalian akan tahu, mengapa sosok Anunnaki yang misterius itu membutuhkan manusia. Dan saya berjanji, kisah ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap mitos kuno selamanya. Ini adalah sebuah kisah luar biasa yang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun banyak yang meyakini bahwa inilah sejarah kita yang sesungguhnya. Jadi, cari posisi duduk yang nyaman, pejamkan mata kalian. Kisah kita dimulai sekarang. Nanti, tuliskan di kolom komentar, apakah kalian setuju bahwa kita hanyalah sebuah eksperimen yang sukses? Atau kalian punya argumen lain untuk membantah teks-teks kuno ini? Untuk memahami inti dari misteri ini, kita harus pergi ke lembah Sungai Tigris dan Eufrat. Di sanalah, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, peradaban Sumeria lahir lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Sumeria meninggalkan warisan yang sangat besar, mulai dari tata kota, hukum, hingga astronomi. Namun yang paling berharga adalah jutaan kepingan tablet tanah liat. Di atas tablet-tablet inilah mitos mereka tertulis. Dan tokoh utama dalam kisah mereka adalah Anunnaki. Nama Anunnaki memiliki arti yang sederhana, mereka yang turun dari langit ke bumi. Menurut teks-teks tersebut, mereka adalah dewa, makhluk perkasa yang menguasai dunia. Pada abad ke-20, seorang penulis bernama Zecharia Sitchin mencoba menerjemahkan teks-teks ini dengan sudut pandang berbeda. Ia menyatakan bahwa Anunnaki sebenarnya adalah alien dari planet bernama Nibiru. Meskipun sains arus utama menolak teori ini, kisah sejarah kuno tersebut tetap menjadi hal yang sangat memikat. Mari kita bedah legenda luar biasa ini selangkah demi selangkah. Jadi, begini ceritanya. Bayangkan ada sebuah planet raksasa bernama Nibiru. Menurut legenda, planet ini mengorbit matahari kita dalam lintasan yang sangat panjang dan berbentuk lonjong. Planet ini dihuni oleh bangsa Anunnaki, makhluk yang sangat cerdas dan punya teknologi super canggih. Tapi, mereka tertimpa masalah besar. Atmosfer planet mereka mulai rusak, sehingga suhu menjadi sangat dingin dan radiasi ruang angkasa mulai mengancam nyawa mereka. Mereka butuh pelindung secepat mungkin. Para ilmuwan mereka pun menemukan sebuah solusi. Mereka harus menyebarkan partikel emas berukuran mikro ke atmosfer. Emas adalah bahan terbaik untuk memantulkan radiasi sekaligus menjaga panas tetap stabil. Sayangnya, cadangan emas di Nibiru sudah hampir habis. Mereka pun mulai memindai seisi galaksi, hingga akhirnya radar mereka mendeteksi deposit emas yang luar biasa besar. Di mana? Di planet ketiga dari matahari. Ya, di bumi kita. Coba bayangkan seperti ini. Sama seperti manusia modern yang berencana menambang logam langka di asteroid untuk bahan baku smartphone, bangsa Anunnaki melakukan hal yang sama demi menyelamatkan peradaban mereka. Ini mengubah pandangan kita tentang mitos dewa-dewa yang turun dari langit. Ternyata, mereka turun bukan cuma untuk berkuasa. Terkadang, mereka hanya butuh sumber daya. Singkatnya, mereka adalah penambang luar angkasa yang sedang menjalankan tugas. Persiapan ekspedisi dilakukan dengan sangat cepat. Bangsa Anunnaki segera menyiapkan armada kapal ruang angkasa mereka dan memulai perjalanan panjang menuju bumi. Misi ini dipimpin langsung oleh Enki, seorang ilmuwan jenius sekaligus kepala teknisi dan ahli biologi terbaik Anunnaki. Sesampainya di bumi, mereka tidak disambut dengan hangat. Dunia ini masih sangat liar dan primitif. Banyak pemangsa berbahaya berkeliaran dan iklimnya pun sangat ekstrim. Langkah pertama mereka adalah membangun sebuah pangkalan, kota pertama di muka bumi. Kota itu bernama Eridu, yang terletak di ujung selatan Mesopotamia. Arti namanya adalah rumah yang jauh. Cukup puitis, bukan? Setelah membangun koneksi dengan planet asal mereka, Nibiru, mereka mulai merencanakan penambangan mineral besar-besaran. Namun, para petinggi Anunnaki enggan mengotori tangan mereka sendiri. Untuk melakukan pekerjaan berat tersebut, mereka membawa serta dewa-dewa tingkat rendah, semacam kelas pekerja yang disebut kaum Igigi.
Bayangkan saja seperti struktur perusahaan masa kini. Anunnaki adalah jajaran direksi dan arsiteknya, sementara kaum Igigi adalah buruh bangunan dan penambang biasa. Merekalah yang harus melakukan semua pekerjaan kasar di planet yang asing dan liar ini. Kehidupan para dewa rendah, kaum Igigi, di bumi benar-benar sebuah mimpi buruk. Mereka dikirim jauh ke Afrika Selatan, ke sebuah wilayah yang mereka sebut Abzu. Di sanalah tersimpan urat-urat emas yang paling melimpah. Pekerjaannya benar-benar menyiksa. Kaum Igigi dipaksa menggali terowongan menembus batuan keras, menambang biji emas, lalu membasuhnya. Begitulah rutinitas mereka, hari demi hari, tahun demi tahun. Para Anunnaki terus menuntut lebih banyak emas demi menyelamatkan planet Nibiru. Kaum Igigi pun bekerja tanpa henti, tanpa ada kata istirahat. Menurut legenda, kerja paksa yang melelahkan ini berlangsung selama 40 periode. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa ini memakan waktu hingga ratusan ribu tahun waktu bumi. Rasa tidak puas pun mulai muncul. Bagaimanapun, mereka adalah dewa, namun mereka diperlakukan layaknya budak rendahan. Mereka menderita karena kelelahan yang luar biasa dan rasa sakit yang mendalam. Inilah saatnya mematahkan mitos bahwa kehidupan para dewa selalu indah, penuh dengan nektar dan ambrosia. Dewa-dewa Sumeria ini justru bermandikan keringat di dalam tambang, menggerutu soal atasan mereka, dan membenci pekerjaan mereka. Ternyata, mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Ketegangan kian memuncak. Amarah terus menumpuk di bawah tanah Afrika yang gelap dan pengap itu. Badai besar pun tak terelakkan lagi. Hingga akhirnya kesabaran kaum Igigi mencapai batasnya. Momen ini meledak tepat saat kunjungan Enlil, saudara laki-laki Enki. Enlil adalah panglima tertinggi di bumi, seorang pemimpin yang keras dan tak kenal kompromi. Kaum Igigi memutuskan untuk melakukan mogok kerja besar-besaran, yang menjadi revolusi pekerja pertama dalam sejarah bumi. Mereka melemparkan alat gali ke dalam kobaran api dan membakar semua peralatan kerja mereka. Setelah meninggalkan pertambangan, mereka bergerak menuju istana Enlil dan mengepung kediamannya di tengah malam, menuntut agar dibebaskan dari kerja paksa yang menyiksa. Enlil dicekam ketakutan. Ia benar-benar tidak menyangka bawahannya akan berani memberontak. Ia segera menghubungi Enki dan sang penguasa tertinggi, Anu. Situasinya sangat kritis. Emas adalah nyawa bagi Nibiru, namun memaksa kaum Igigi untuk bekerja kembali dengan kekerasan adalah hal yang mustahil karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Ibarat pemberontakan di atas kapal yang sedang mengarungi samudera luas, kapten tidak mungkin bisa berlayar tanpa awak, sementara para pelautnya menolak untuk patuh. Terjadilah kebuntuan total. Penambangan emas terhenti, dan masa depan Nibiru pun kini terancam akibat perlawanan dari serikat pekerja para dewa rendah ini. Lantas, apa langkah selanjutnya? Sebuah dewan agung para dewa segera dipanggil dalam keadaan darurat. Para Anunnaki berkumpul untuk mencari jalan keluar. Enlil menuntut agar para pemimpin pemberontakan dihukum berat. Ia ingin menindas perlawanan itu dengan kekerasan. Namun, dewa-dewa lainnya sadar bahwa kaum Igigi benar, pekerjaan itu memang sudah melampaui batas dan tidak tertahankan. Anu, sang dewa tertinggi, bertanya kepada Enki, apakah ada solusi lain? Siapa lagi yang akan menambang emas jika bukan kaum Igigi? Di saat itulah, Enki, sang ilmuwan jenius, melontarkan sebuah rencana yang sangat berani. Ia mengatakan bahwa calon pekerja yang mereka butuhkan sebenarnya sudah ada di bumi. Mereka hanya perlu sedikit memodifikasinya. Yang dimaksud Enki adalah kaum primata, para hominid yang sudah mendiami planet ini. Mereka kuat dan tangguh, namun tidak cukup cerdas untuk memahami perintah atau menggunakan peralatan yang rumit. Enki mengusulkan untuk menciptakan Lulu, sesosok pekerja primitif. Caranya adalah dengan menyatukan esensi para dewa dengan makhluk bumi tersebut. Kisah ini menjungkir balikkan mitos populer bahwa manusia adalah puncak dari segala ciptaan. Dalam versi Sumeria, kita diciptakan hanya sebagai tenaga kerja murah, semacam robot biologis untuk menyelesaikan pekerjaan kotor para dewa. Gagasan Enki disambut dengan penuh keraguan. Para dewa takut melanggar hukum alam, namun mereka tidak punya pilihan lain. Tanpa emas, Nibiru akan musnah. Akhirnya Dewan memberikan lampu hijau untuk memulai eksperimen tersebut. Enki pun mulai bekerja di laboratoriumnya di Afrika. Ia didampingi oleh Ninhursag, sang dewi penyembuh utama yang sangat ahli dalam bidang genetika dan medis.
Mereka mulai mencampurkan apa yang dalam prasasti kuno disebut sebagai tanah liat bumi dengan darah dewa. Bagi para pendukung teori astronot kuno saat ini adalah deskripsi jelas mengenai rekayasa genetika. Tanah liat melambangkan DNA hominid asli bumi, sementara darah dewa adalah DNA dari bangsa Anunnaki itu sendiri. Bayangkan seperti ahli botani modern yang menyilangkan pohon apel liar dengan jenis unggul. Tujuannya adalah menciptakan pohon yang tahan cuaca, namun menghasilkan buah yang besar dan manis. Itulah yang dilakukan Enki dan Ninhursag. Mereka ingin menciptakan makhluk dengan kekuatan fisik kera, namun memiliki kecerdasan yang cukup untuk bekerja menggunakan alat. Singkatnya, mereka ingin menciptakan pekerja yang patuh. Maka dimulailah serangkaian eksperimen biologis yang rumit dan berisiko tinggi. Jalan menuju keberhasilan ternyata masih sangat panjang. Penciptaan manusia bukanlah sebuah keajaiban yang terjadi dalam sekejap. Itu adalah proses panjang yang penuh dengan percobaan dan kegagalan. Teks-teks kuno menggambarkan kegagalan ini dengan sangat mendalam. Ninhursag adalah sosok yang mengandung embrio-embrio pertama, namun hasilnya sungguh mengerikan. Banyak makhluk terlahir dalam kondisi cacat. Ada yang tidak bisa menggerakkan tangan mereka, ada yang buta, dan ada pula yang lahir dengan organ tubuh yang rusak hingga mati seketika. Legenda menceritakan tentang makhluk bertubuh singa dengan kepala manusia, atau manusia yang memiliki kaki seperti hewan ternak. Mari kita lihat dari sisi lain. Mungkinkah mitos kuno tentang Centaur, Minotaur, dan Griffin bukan sekadar imajinasi? Mungkin saja, itu adalah gema ingatan dari eksperimen genetik Anunnaki yang gagal. Makhluk-makhluk aneh ini pernah berkeliaran di bumi, menciptakan ketakutan bahkan bagi penciptanya sendiri. Enki merasa kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia terus memperbaiki formula dan mengubah proporsinya. Ia paham bahwa keseimbangan yang sempurna belum ditemukan. Makhluk itu harus cukup cerdas untuk memahami perintah, tapi tidak boleh terlalu pintar hingga berani memberontak seperti yang dilakukan kaum Igigi. Keseimbangan ini sangatlah tipis dan rapuh. Akhirnya keberhasilan pun tercapai. Laboratorium Enki membuahkan hasil yang sempurna. Sosok pekerja idaman telah lahir. Dalam naskah kuno ia disebut Adamu, nama yang tidak asing, bukan? Dari sinilah asal-usul nama Adam dalam teks-teks kitab suci. Kata Adamu sendiri berarti yang tercipta dari bumi atau tanah liat merah. Sosok ini memiliki rupa yang hampir menyerupai para Anunnaki, namun dengan tubuh yang lebih pendek. Berbeda dengan primata, ia tidak memiliki bulu yang lebat. Adamu sangat kuat. Ia sanggup bekerja di pertambangan sepanjang hari. Ia mampu memahami instruksi bicara yang rumit. Dan yang terpenting, ia sepenuhnya patuh kepada Sang Pencipta. Baginya, mereka adalah dewa yang maha kuasa. Para Igigi pun bersukacita karena beban kerja yang berat kini telah terangkat dari pundak mereka. Para Anunnaki akhirnya mendapatkan logam berharga yang mereka cari. Sebagai gambaran, bayangkan jika kerja fisik yang berat di sebuah pabrik tiba-tiba digantikan sepenuhnya oleh robot-robot canggih. Produktivitas melonjak drastis dan tidak ada lagi keluhan soal kondisi kerja. Eksperimen Enki benar-benar melampaui segala ekspektasi. Dan disinilah sejarah umat manusia pun dimulai. Tenaga kerja baru telah dikirim ke tambang-tambang Abzu. Dengan beliung dan sekop di tangan, manusia mulai bekerja. Hasilnya luar biasa. Penambangan emas melaju lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Iring-iringan logam mulia rutin dikirim ke Nibiru. Planet itu pun terselamatkan. Perisai emas di atmosfernya perlahan mulai pulih kembali. Para Anunnaki menikmati waktu mereka di bumi. Mereka membangun istana-istana megah dan taman yang indah. Manusia melayani segala kebutuhan mereka. Tidak hanya menambang emas, tetapi juga bercocok tanam, menggembala ternak, hingga merawat kediaman para dewa. Hidup terasa sempurna. Namun ada satu kendala besar. Awalnya, manusia diciptakan sebagai makhluk hibrida. Dan seperti bagal di alam liar, makhluk hibrida tidak bisa memiliki keturunan. Akibatnya, manusia harus terus-menerus diproduksi di laboratorium dengan bantuan dewi-dewi inkubator. Proses ini terasa lambat dan tidak efisien. Melihat hal itu, Enki memutuskan untuk melakukan perubahan genetik sekali lagi. Ia memberikan kemampuan bagi manusia untuk berkembang biak secara alami. Inilah titik baliknya. Umat manusia akhirnya mendapatkan percikan kehidupan yang sesungguhnya. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi besar yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya.
Begitu manusia memperoleh kemampuan untuk bereproduksi, populasi mereka langsung meledak. Berbeda dengan para dewa, manusia tidak membutuhkan siklus hidup yang panjang. Mereka hidup dengan cepat dan jumlahnya bertambah secara eksponensial. Tak lama kemudian, bumi pun penuh sesak. Manusia tidak lagi cukup ditampung di area pertambangan, sehingga mereka mulai membangun pemukiman di sekitar kota-kota Anunnaki. Kebisingan yang muncul benar-benar tak tertahankan. Enlil, sang penguasa tertinggi bumi, sangat murka. Ia adalah sosok yang memuja ketenangan dan keteraturan. Namun kini di bawah jendelanya, jutaan manusia terus berteriak, bernyanyi dan bertengkar tanpa henti. Bayangkan situasinya seperti ini. Anda menyewa sebuah pondok terpencil di tengah hutan demi menikmati kesunyian. Namun setahun kemudian, sebuah kota metropolitan yang bising dengan kemacetan total justru dibangun tepat di sekeliling rumah Anda. Itulah yang dirasakan Enlil. Ia menganggap manusia tak lebih dari sekadar gangguan, seperti wabah serangga yang berkembang biak tak terkendali. Terlebih lagi, manusia mulai menuntut lebih banyak makanan. Mereka menebangi hutan dan menguras kesuburan tanah di sekitar kota. Enlil merasa tugas manusia sudah selesai. Cadangan emas sudah cukup, dan kini tiba saatnya untuk menyingkirkan alat yang menjengkelkan ini. Ketegangan antara Enki dan Enlil pun mulai mencapai puncaknya. Di sini kita bisa melihat dua sudut pandang yang sangat bertolak belakang dari para dewa terhadap umat manusia. Enlil adalah seorang administrator yang kaku. Baginya, manusia hanyalah komoditas yang bisa diganti, seperti alat yang jika sudah rusak atau tidak lagi berguna, tinggal dibuang begitu saja. Sebaliknya, Enki adalah sosok pencipta. Ia memandang manusia sebagai anak-anaknya sendiri dan merasa bangga akan kecerdasan mereka. Secara diam-diam, Enki mengajari manusia berbagai keterampilan, memberikan pengetahuan dasar tentang pertanian hingga ilmu pengobatan. Tema ini seringkali muncul dalam teks-teks Sumeria, di mana Enki digambarkan sebagai pelindung umat manusia dari kemarahan para dewa. Mari kita luruskan sebuah mitos. Banyak yang mengira bahwa para dewa kuno selalu memiliki pemikiran yang sejalan. Kenyataannya di antara kaum Anunnaki terjadi intrik politik dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus. Umat manusia hanyalah bidak dalam permainan besar antara dua saudara ini. Enki ingin manusia terus berkembang dan menjadi spesies yang mandiri. Namun, Enlil merasa terancam. Ia takut jika manusia menjadi terlalu cerdas, mereka akan menyadari bahwa para dewa pun memiliki kelemahan. Ia mengkhawatirkan adanya pemberontakan baru. Itulah sebabnya Enlil memutuskan untuk bertindak ekstrem. Ia merencanakan sebuah genosida. Enlil mengetahui bahwa sebuah bencana kosmik dahsyat tengah mengancam bumi. Planet Nibiru akan melintas dalam jarak yang sangat dekat, memicu tarikan gravitasi yang luar biasa. Kutub-kutub akan bergeser dan tsunami raksasa akan menyapu seluruh permukaan dunia. Enlil segera mengumpulkan dewan para dewa. Ia memerintahkan seluruh kaum Anunnaki untuk segera naik ke kapal-kapal mereka dan berlindung di orbit hingga bencana usai. Namun bagi manusia, ia telah menetapkan nasib yang berbeda, dibiarkan binasa. Ia memaksa seluruh dewa bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia tentang air bah yang akan datang. Bagi Enlil, ini adalah rencana yang sempurna. Tangannya tetap bersih, sementara alamlah yang akan melenyapkan para budak yang dianggapnya terlalu berisik dan memenuhi bumi. Dengan berat hati, Enki pun ikut bersumpah. Ia tidak mungkin menentang perintah sang panglima tertinggi secara terbuka. Namun, ia juga tidak tega membiarkan ciptaan terhebatnya punah begitu saja. Sang ilmuwan yang cerdik ini pun mulai mencari celah dalam sumpahnya. Ia bertekad untuk menyelamatkan setidaknya satu nyawa manusia. Melalui sebuah trik hukum yang sangat halus, Enki tidak berbicara langsung kepada manusia tersebut. Ia bertindak dengan cara yang jauh lebih cerdas. Enki mendatangi sebuah gubuk alang-alang, tempat tinggal pendetanya yang paling setia dan bijaksana. Namanya Ziusudra, sosok yang dalam tradisi Alkitab kita kenal sebagai Nuh. Enki berdiri di balik dinding gubuk itu. Ia mulai berbicara, namun bukan kepada sang pendeta, melainkan kepada dinding tersebut. Ia berkata, "Dengarkan aku, wahai dinding alang-alang. Bangunlah sebuah bahtera raksasa. Lapisi setiap sudutnya dengan aspal, baik luar maupun dalam. Bawalah keluargamu ke sana. Bawalah benih dari segala jenis tumbuhan, dan simpanlah DNA dari semua makhluk hidup." Perlu dicatat, dalam naskah kuno tersebut digunakan istilah benih kehidupan.
Banyak peneliti modern meyakini bahwa ini adalah petunjuk mengenai bank DNA, bukan sekadar membawa hewan-hewan untuk dikawinkan di dalam kapal. Ziusudra memahami segalanya. Secara diam-diam, ia mulai membangun sebuah kapal selam raksasa. Tetangga-tetangganya tertawa mengejek. Untuk apa membangun kapal di tempat yang jauh dari lautan? Namun, Ziusudra terus bekerja. Tak lama kemudian, awan hitam pekat menyelimuti langit. Bumi mulai berguncang hebat. Banjir besar pun tiba. Air naik dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara para Anunnaki menyaksikan semua itu dari luar angkasa. Dari orbit, para dewa menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Gelombang raksasa menyapu bersih kota-kota mereka. Eridu, Nippur, Uruk, semua kuil megah dan zigurat yang indah kini tenggelam di telan air yang bergolak. Jeritan jutaan manusia bahkan seolah terdengar hingga ke angkasa. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Para dewa, bahkan mereka yang tadinya mendukung Enlil, mulai menangis. Mereka menyadari satu kenyataan pahit. Mereka telah memusnahkan orang-orang yang selama ini melayani mereka. Selama ini, manusialah yang menanam gandum, menyajikan daging sebagai persembahan, dan menuangkan anggur untuk mereka. Kini, para dewa itu kelaparan di dalam pesawat logam mereka yang dingin. Ini adalah contoh nyata betapa atasan sangat bergantung pada pekerja biasa. Singkirkan para pekerja, maka pabrik akan berhenti beroperasi, dan sang direktur pun tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Kaum Anunnaki akhirnya sadar bahwa tanpa manusia, kenyamanan hidup mereka di bumi telah sirna. Enlil pun terdiam dalam penyesalan. Dia sadar bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Planet itu memang sudah bersih, namun kini kosong dan tak berguna. Badai terus berkecamuk selama berhari-hari, hingga akhirnya air pun mulai surut. Bahtera Ziusudra berlabuh di puncak satu-satunya gunung yang tidak terendam banjir. Ia membuka pintu Palka, lalu melangkah keluar menuju daratan yang berlumpur dan porak-poranda. Hal pertama yang Ziusudra lakukan adalah menyalakan api dan memanggang daging sebagai ungkapan syukur atas keselamatannya. Aroma daging panggang itu membubung tinggi ke angkasa. Para dewa yang kelaparan di orbit langsung mencium bau tersebut. Dalam teks-teks Sumeria disebutkan bahwa para dewa mengerumuni aroma itu layaknya lalat. Mereka pun turun ke bumi. Enlil sangat murka saat menyadari ada manusia yang selamat. Ia paham bahwa Enki telah mengelabuinya. Namun, para dewa lainnya membela umat manusia. Mereka berkata kepada Enlil, "Lihatlah, mereka memberi kita makanan. Biarkanlah mereka hidup tenang." Hati Enlil akhirnya luluh. Ia memberkati Ziusudra dan menjalin perjanjian baru dengan umat manusia. Sejak saat itu, manusia bukan lagi sekadar kulit tambang. Hubungan antara dewa dan manusia telah naik ke tingkat yang baru. Era emas telah berakhir, dan era religi pun dimulai. Para Anunnaki memutuskan untuk tidak lagi tinggal berdampingan dengan manusia di kota-kota yang sama. Rasanya terlalu merepotkan bagi mereka. Akhirnya, mereka memilih untuk menjadi penguasa dari balik layar. Takhta kerajaan pun diturunkan dari langit. Para dewa memilih perwakilan dari kalangan manusia, yaitu para raja. Seringkali, para raja ini berdarah campuran, anak hasil hubungan antara dewa dan wanita bumi. Merekalah yang menjadi jembatan antara Anunnaki dan umat manusia. Manusia kemudian diperintahkan untuk membangun zigurat, piramida berundak yang sangat besar. Pada dasarnya, itu adalah kediaman para dewa tempat orang-orang menyajikan makanan dan minuman. Sebagai imbalannya, para dewa membekali para raja dengan teknologi, hukum, serta perlindungan dari musuh. Sistem ini sebenarnya sangat mirip dengan konsep waralaba atau franchise. Anunnaki memberikan merek dan teknologinya, lalu sebagai imbalannya, mereka mendapatkan persentase dalam bentuk pajak dan persembahan. Umat manusia pun berubah menjadi staf pelayan bagi para majikan yang tak kasat mata. Kita mulai belajar cara membajak tanah, membangun kota, dan menulis di atas lempengan tanah liat. Dari sanalah peradaban lahir, dalam bentuk yang selama ini kita kenal di buku-buku sejarah. Seiring berjalannya waktu, sosok Anunnaki mulai jarang terlihat. Kunjungan mereka ke bumi kian berkurang. Berbagai naskah kuno mengisyaratkan adanya perang saudara di antara mereka demi memperebutkan kendali atas dunia. Senjata-senjata mengerikan pun dikerahkan. Deskripsi tentang angin jahat yang melenyapkan kota Ur, misalnya, sangat mirip dengan dampak kontaminasi radioaktif. Orang-orang kehilangan rambut dan sumber air berubah menjadi racun.
Mungkin ini saatnya kita meninjau kembali sejarah. Kehancuran kota-kota besar Sumeria bisa jadi bukan karena kekeringan, melainkan akibat penggunaan senjata canggih dalam konflik internal para dewa itu sendiri. Pada akhirnya, kaum Anunnaki memutuskan untuk pergi. Cadangan emas telah terkuras habis, dan iklim bumi pun mulai berubah. Mereka menyerahkan kepemimpinan bumi kepada raja-raja dari kalangan manusia, lalu menghilang ke cakrawala dengan kereta-kereta api yang membara. Namun, mereka berjanji akan kembali. Kenangan akan para dewa yang pergi ke langit ini tetap terukir dalam memori genetik umat manusia. Hingga kini, kita masih terus menatap ke langit, menanti jawaban yang tersembunyi di balik bintang-bintang. Sekarang, mari kita lihat kisah ini dari kacamata sains modern. Ada sebuah celah misterius dalam struktur DNA kita. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai bottleneck atau penyempitan genetik. Sekitar 200.000 tahun yang lalu, umat manusia tiba-tiba kehilangan keragaman genetiknya dalam skala besar. Seolah-olah populasi kita menyusut drastis hingga hanya menyisakan beberapa ribu orang saja. Dan dari segelintir orang inilah, seluruh manusia modern berasal. Menariknya, tepat di periode yang sama, volume otak manusia tiba-tiba melonjak. Kita mulai belajar bicara dan mendapatkan kesadaran diri. Bagi para penganut teori Anunnaki, ini adalah bukti nyata adanya campur tangan genetik dari Enki. Tentu saja, para ilmuwan mencoba menjelaskannya melalui faktor alam, seperti letusan gunung api purba atau perubahan iklim yang ekstrim. Namun, sulit untuk mengabaikan betapa janggalnya garis waktu ini. Ini adalah lonjakan evolusi mendadak yang seolah tidak sejalan dengan teori evolusi bertahap milik Darwin. Bayangkan seperti ini. Seolah-olah ada seseorang yang tiba-tiba menginstal sistem operasi terbaru ke dalam komputer jadul tanpa melalui proses pembaruan sama sekali. Menarik untuk melihat betapa kita sangat memuja emas. Padahal emas adalah logam yang sangat lunak. Kita tidak bisa menggunakannya untuk membuat kapak atau bajak yang kuat. Bagi manusia purba, emas sama sekali tidak berguna untuk bertahan hidup. Tembaga atau perunggu jauh lebih praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Namun anehnya, sejak zaman kuno, manusia seolah tergila-gila dengan emas. Secara insting, kita menganggapnya sebagai materi yang paling berharga. Kita menghiasi tempat-tempat suci dengannya. Pertanyaannya, mengapa? Terutama jika kita memang bukan penambang luar angkasa. Mungkinkah program ini sudah tertanam di dalam kesadaran kita oleh Sang Pencipta? Cari emas, kumpulkan emas, berikan kepada para dewa. Bahkan saat ini pun, ekonomi dunia masih bersandar pada cadangan emas yang tersimpan rapat di dalam bunker bawah tanah. Ini adalah keterikatan yang tidak rasional. Dan mitos Sumeria tentang Anunnaki memberikan penjelasan yang sangat logis. Meski terdengar seperti fantasi, kita hanya melakukan apa yang menjadi tujuan awal kita diciptakan. Kita terus mengumpulkan sumber daya untuk para dewa yang sebenarnya sudah lama pergi meninggalkan bumi. Jadi, apa sebenarnya teks-teks Sumeria itu? Apakah ini catatan sejarah dari para saksi mata? Ataukah hanya sekadar metafora yang indah? Para arkeolog arus utama berpendapat bahwa Anunnaki hanyalah personifikasi dari kekuatan alam. Enki melambangkan air tawar, dan Enlil mewakili angin serta badai. Sedangkan kisah penciptaan manusia dari tanah liat hanyalah cara mitologis untuk menjelaskan hubungan batin kita dengan bumi. Namun, Zekaria Sitchin dan para pengikutnya yakin bahwa orang-orang kuno tidak sedang berimajinasi. Mereka menulis apa yang benar-benar mereka lihat, roket, rekayasa genetika, hingga penguasa dari luar angkasa. Memang, mustahil untuk membuktikan atau mematahkan mitos ini sepenuhnya sekarang. Namun, justru misteri inilah yang membuat kisahnya begitu memikat. Ia menantang versi resmi tentang asal-usul kita dan membuat kita merasa menjadi bagian dari skenario kosmis yang luar biasa besar. Kita bukan sekadar primata yang turun dari pepohonan. Kita adalah anak-anak bintang yang diciptakan untuk sebuah tujuan yang nyata. Itulah kisah menakjubkan sekaligus kontroversial yang tersembunyi di balik prasasti kuno Sumeria. Mulai dari penambangan emas di planet yang liar, hingga eksperimen biologis pertama untuk menciptakan manusia. Dari pemberontakan para dewa, sampai peristiwa air bah yang dahsyat. Yang paling mengejutkan dari kisah ini adalah bagaimana teknologi modern kita saat ini seolah selaras dengan mitos kuno tersebut. Rekayasa genetika, perjalanan antariksa, hingga penambangan sumber daya di asteroid.
Hari ini kita melakukan hal yang sama dengan apa yang konon dilakukan bangsa Anunnaki jutaan tahun silam. Mungkin kita hanya sedang mengikuti jejak mereka. Kita berevolusi agar suatu saat nanti kita pun bisa menjadi Tuhan bagi planet-planet lain. Dan inilah puncak sejati dari sejarah kita. Kita bukanlah budak, kita adalah murid yang akhirnya melampaui Sang Pencipta. Evolusi kita bukanlah sebuah kebetulan, melainkan proyek agung yang terus berjalan tepat di depan mata kita. Terima kasih sudah menemani saya dan mendalami kisah pengantar tidur ini. Saya harap misteri ini membuat Anda memandang langit malam dengan cara yang berbeda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like pada video ini. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus menciptakan kisah-kisah baru. Dan pastikan untuk menulis di kolom komentar. Menurut Anda, apakah kita adalah hasil dari evolusi alami atau merupakan proyek genetik dari pendatang luar angkasa? Saya tunggu pendapat Anda. Selamat tidur.